Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official. Kali ini video official akan memberikan penjelasan terkait bagaimana melakukan pendaftaran UTBK SNBT tahun 2023 bagi teman-teman yang akan mengikuti SNBT untuk tahun 2023. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, bahwasanya pendaftaran UTBK SNBT tahun 2023 dimulai tanggal 23 Maret hingga 14 April tahun 2023. Lalu secara prosedur, bagaimana cara melakukan pendaftarannya? Yang pertama, teman-teman, silahkan login menggunakan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan pada saat pembuatan akun SNPMB, sehingga nanti tampilannya seperti ini, ya. Nanti silahkan masuk saja di akun SNPMB bppp.kemdikbud.go.id. Nanti akan muncul sign to pendaftaran UTBK SNBT. Silakan masukkan username atau email berikut password yang digunakan untuk masuk ke akun SNPMB. Setelah itu, bagian yang kedua, maka akan dilihat portal SNBP-nya. Nanti teman-teman akan masuk di bagian selamat datang calon mahasiswa baru 2023. Di sini ada akun Verval, pendaftaran UTBK SNBT dan pendaftaran SNBP. Ya. Jadi, nanti silahkan di sini melengkapi biodatanya. Perhatikan juga saat pengisian biodata ini perlu melengkapi apa saja. Yang pertama, perhatikan dengan seksama data pribadi yang ada di borang dan pastikan data benar. Isikan formulir dengan data yang benar dan tekan tombol simpan serta lanjut untuk menyimpan perubahan. Alur melengkapi biodatanya seperti apa? Yang pertama yang pasti diubah ialah pas foto ya teman-teman, data pribadi pas foto. Setelah itu, nama siswa, tempat dan tanggal lahir, nomor induk siswa nasional, sekolah, jenis kelamin, alamat provinsi, desa, kelurahan, email, nomor induk kependudukan, NPSN, jurusan, agama, kabupaten kota, RT RW, kecamatan, kode pos, dan nomor telepon. Nah, di sini ada pemberitahuan bagi teman-teman apabila memegang KIP kuliah non-bayar, maka dapat melihat nomor KIP kuliah Anda dengan kotak bertuliskan terdaftar, ya, gratis biaya UTBK. Nah, di sini ada informasi nih teman-teman. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2023, besaran tarif seleksi nasional yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial ditetapkan sebesar 0 rupiah. Nah, di sini, jika Anda ingin mendaftar UTBK sebagai penerima KIP kuliah, maka pastikan Anda telah terdaftar di KIP kuliah Kemdikbud. Yang sudah ya, karena memang statusnya mempunyai KIP kuliah, maka tidak membayar. Nah, di sini, apabila Anda memegang KIP kuliah bayar biaya UTBK, maka Anda dapat melihat nomor KIP kuliah Anda dengan kotak bertuliskan terdaftar bayar biaya UTBK. Ya. Nah, apabila Anda bukan pemegang KIP kuliah, maka muncul kotak tulisan tidak terdaftar. Ini sih. Anda tidak memiliki nomor KIP kuliah sehingga harus membayar biaya UTBK. Nah, di sini ya, teman-teman nanti membayar biaya UTBK-nya. Nah, selanjutnya, jika masih ada yang kosong harus dilengkapi ya, seperti data orang tua, nama, harus diisi sesuai dengan yang dicantumkan di ijazah. Jika tidak memiliki ayah, maka harus diisi dengan tidak punya ayah, tanpa tanda petik. Nama ibu harus diisi sesuai dengan akte kelahiran ya. Terus pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, pendidikan ayah, pendidikan ibu, penghasilan ayah, penghasilan ibu, dan tanggungan atau jumlah tanggungan. Ini contohnya ya, teman-teman, data orang tua, nama ayah, nama ibu, pendidikan ayah, pendidikan ibu, penghasilan, dan jumlah tanggungan.
Bagi pendaftar UTBK SNBT 2023 yang tidak mempunyai kebutuhan khusus seperti tunanetra, buta maupun tunadaksa ataupun lumpuh, itu bisa mengosongkan form kebutuhan khusus dan jangan mencentang kedua pilihan tersebut. Ya, artinya diabaikan. Pastikan bahwa Anda telah mengisi seluruh data yang kosong. Selanjutnya, klik simpan serta lanjutkan. Poin yang selanjutnya, di sini bagi pelamar UTBK SNBT yang berkebutuhan khusus seperti tunanetra atau buta, tunadaksa ataupun lumpuh, harap memberi tanda centang ya. Ini jangan lupa diberikan tanda centang. Karena memang di sini ya, teman-teman, kebutuhan khusus ini sebagai bentuk tracing ya. Tracing dalam artian berapa banyak jumlah pendaftar dengan tunanetra maupun buta berkebutuhan khusus gitu loh, karena memang nantinya akan diperhatikan juga dalam artian supaya tahu identitas calon peserta SNBT-nya disesuaikan dengan tempat ujiannya. Nah, setelah Anda memberi tanda centang pada pilihan tunanetra buta, maka selanjutnya akan muncul tampilan kotak konfirmasi untuk memastikan bahwa Anda adalah penyandang disabilitas tunanetra. Nanti akan ada konfirmasi, tekan ya saya yakin atau bata. Nah, bagi pendaftar UTBK SNBT disabilitas, maka wajib mengunggah formulir surat keterangan buta sebagai bukti bahwa Anda penyandang disabilitas. Nanti silahkan diunggah buktinya ya, bukti tunanetranya. Di sini contohnya. Nah, untuk surat keterangan tunanetra ini dapat didapatkan dengan menekan tombol unggah bukti tunanetra, kemudian menekan tombol unduh formulirnya. Di sini ada ya, teman-teman, formulir untuk tunanetranya. Nanti kalau sudah diisi ya, di print, ditanda tangan, baru di scan dengan ukuran tidak boleh lebih dari 300 KB. Nah, Anda dapat mengunggah file surat keterangan yang telah diisikan ditandatangani oleh kepala sekolah sesuai dengan gambar yang saya tunjukkan ini. Nah, selanjutnya, teman-teman, di sini ada keterangan ya. Surat pernyataan tunanetra ini contohnya tunanetra sudah diunggah per 19 Maret. Nah, apabila Anda ingin mengganti atau mengubah berkas, maka Anda dapat menekan tombol ganti bukti. Nanti silakan diklik ganti bukti ini. Kalau memang ada hal yang perlu diubah. Nah, selanjutnya klik simpan dan lanjutkan. Nah, untuk konfirmasi akhir pengisian biodata, pastikan ini merupakan langkah yang terakhir dan pastikan bahwasanya data yang teman-teman input itu sudah sesuai dan benar. Ya, karena data akan tersimpan secara permanen dan Anda tidak dapat mengubah data yang telah disimpan permanen tersebut. Nah, ini selanjutnya saya tunjukkan atau saya jelaskan bagaimana sih alur konfirmasi akhir pengisian biodata. Yang pasti yang pertama tadi teman-teman mengunggah pas foto. Dicek nih data pribadinya sudah benar apa belum. Ya. Jika masih ada isian yang menurut teman-teman pendaftar itu belum sesuai, maka dapat kembali ke halaman sebelumnya dengan klik tombol kembali ya. Di sini ada kembali. Nah, di sini konfirmasi dan simpan permanen. Saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang ini sudah benar. Saya bersedia menerima sanksi pembatalan keikutsertaan UTBK apabila saya melanggar pernyataan ini. Jika teman-teman klik dan simpan permanen, maka tidak bisa diubah. Tapi apabila teman-teman itu merasa kurang percaya diri atau merasa ada data yang keliru, maka klik saja tombol kembali ya. Nanti silakan dicek ulang datanya. Nah, setelah teman-teman mengklik simpan permanen biodata, maka akan mendapatkan tampilan kotak konfirmasi. Ya, Anda yakin data yang diisikan sudah benar dan lengkap? Pastikan biodata yang telah Anda isikan telah diperiksa dengan benar. Biodata tidak dapat diubah lagi setelah simpan permanen. Nah, kalau sudah ada pop-up seperti ini, klik saja yang simpan permanen. Ya, kalau teman-teman sudah yakin. Nah, tekan tombolnya dan simpan permanen, maka seluruh isian dan biodata akan selesai dan akan dilanjutkan ke bagian pemilihan program studi teman-teman ya. Di sini ada pemilihan program studi teman-teman. Nah,
Untuk memilih program studi sendiri, teman-teman, ini ada ketentuan bahwasanya Anda dapat memilih paling banyak 2 perguruan tinggi negeri dan memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Dan pastikan Anda memeriksa persyaratan program studi yang dituju, centang pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Jika Anda sudah yakin, maka tekan tombol simpan dan tombol selanjutnya untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Bagi pendaftaran UTBK SNBT 2023 pemegang KIP kuliah, Anda tidak dapat memilih PTN maupun program studi yang berada di PTN di bawah Kementerian Agama. Ya, ini sudah ada ketentuannya. Nah, alur memilih program studi sendiri seperti apa? Yang pertama, pilihlah PTN maupun program studi untuk pilihan 1 yang telah tersedia dalam daftar pilihan. Pastikan bahwa Anda telah memilih program studi maupun PTN sesuai dengan ketentuan yang ada. Pilihlah PTN maupun program studi untuk pilihan yang kedua yang telah tersedia dalam daftar, dan pastikan juga program studi maupun PTN sesuai dengan ketentuan yang ada juga. Nah, setelah memilih PTN maupun program studi pilihan 1 dan 2, maka dapat melihat tampilan seperti gambar di bawah ini. Ini contohnya. Ya, pilihan 1 Institut Teknologi 10 November, pilihan 2 S1 Teknik Program Studi S1 Teknik Informatika, pilihan 2 Institut Teknologi 10 November, S1 Teknologi Kedokteran. Tentang pernyataan kesediaan Anda memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Nah, konfirmasi kesanggupan UKT di sini dicentang. Setelah itu, jika yakin, simpan dan lanjutkan. Jika belum yakin, klik saja cek biodata. Nah, di sini poin yang selanjutnya ialah mengunggah portofolio. Portofolio dimaksud bagi teman-teman yang memilih program studi yang mempersyaratkan meminta unggah portofolio. Maka teman-teman ketika mengikuti pendaftaran SNBT, maka juga mengunggah portofolio, ya. Poin yang ketiga. Bagaimana sih cara mengunggah portofolio tersebut? Pastikan apabila Anda memilih program studi yang mempersyaratkan untuk mengunggah portofolio, maka silakan diunggah, ya. Portofolio ini ada 2. Portofolio dari SNBP apa portofolio dari SNBT sendiri. Silahkan ditentukan. Nah, tekan tombol lanjutkan apabila Anda sudah yakin menggunakan portofolio dari SNBP. Apabila teman-teman menyiapkan sendiri misalnya portofolio untuk SNBT, maka pilih saya memilih portofolio SNBT lalu tekan pilih. Seni rupa, desain, dan kriya. Anda memiliki portofolio dari SNBP. Misalnya punya, maka akan ada pop-up-nya. Tapi apabila teman-teman membuat portofolio khusus untuk SNBT juga tidak masalah. Nah, di sini setelah teman-teman memilih portofolio SNBT, maka harus mengunggah portofolio tersebut sesuai dengan ketentuan program studi yang dimaksudkan. Contohnya nih, dokumen yang harus diunggah sudah ada ketentuannya, teman, untuk masing-masing prodinya. Nah, untuk Anda ketika mengunggah harus disesuaikan dengan jenis berkas, ukuran maksimum, sehingga memperkecil kemungkinan teman-teman itu salah mengupload dokumen, ya. Di sini contohnya. Mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman unggah, sekalipun unggah di SNBP atau unggah dimanapun, ya sama halnya seperti itu ya. Di sini contohnya. Ada checklist berhasil mengunggah portofolio, ya. Setelah itu, Anda dapat melihat berkas portofolio yang diunggah, ya. Oke. Di sini ada konfirmasi lagi, saya bersedia memberi ketentuan biaya UKT tunggal, program studi yang ditetapkan oleh PTN yang dipilih. Oke. Selanjutnya, untuk yang saya tunjukkan, Anda telah langsung melanjut ke halaman berikutnya karena program studi yang Anda pilih tidak mempersyaratkan unggah portofolio. Apabila memang jurusan-jurusan yang teman-teman pilih tidak meminta unggah, maka lanjutkan ke selanjutnya, yaitu memilih pusat UTBK-nya. Ya, bagaimana sih cara memilih pusat UTBK-nya?
Yang pasti teman-teman, saat memilih pusat UTBK itu akan ada checklist-checklistnya ya, akan ada pilihannya. Contohnya ini, pusat UTBK yang diinginkan, tekan tombol simpan dan lanjut untuk berpindah ke halaman konfirmasi. Nanti akan ada ya, Institut Teknologi 10 November misalnya, baru klik simpan dan lanjutkan. Bagian selanjutnya ketika sudah memilih pusat UTBK, maka akan ada konfirmasi akhir pendaftaran, di mana untuk alur konfirmasi akhir yaitu dapat memilih informasi yang telah Anda isikan sebelumnya, nama, tempat tanggal lahir, status kebutuhan khusus, dan pusat UTBK-nya. Ini ada ya teman-teman ya. Simpan permanen pusat UTBK ya. Simpan permanen pusat UTBK, maka Anda dapat menekan tombol simpan permanen pusat UTBK. Setelah itu, Anda akan mendapat tampilan kotak konfirmasi akhir. Nah, setelah teman-teman sudah memilih pusat UTBK-nya, maka akan ada pop-up seperti ini. Ya, Anda yakin memilih pusat UTBK sebagai berikut: kebutuhan khusus, nomor pendaftaran. Apakah Anda setuju dengan persyaratan berikut? Jika ya, maka simpan permanen. Jika tidak, maka teman-teman bisa mengembalikan lagi ya. Nah, apabila Anda berhasil, maka akan mendapatkan tampilan seperti yang saya tunjukkan ini. Kalau teman-teman itu KIP kuliah ya, gratis biaya UTBK. Kalau teman-teman itu membayar, maka tampilannya akan berbeda dengan yang tadi ya teman-teman. Nah, ini contohnya nih, ini untuk non bayar ya, pembayaran pendaftaran UTBK ini bagi yang non bayar yang punya KIP kuliah. Nah, ini bagi teman-teman yang non KIP kuliah, maka akan ada slip bayarnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah unduh slip bayar, maka akan mendapatkan slip bayar seperti pada gambar. Ini contohnya ya, ada tingkat waktu pembayarannya kapan, dengan NISN, nama, dan tanggal lahir. Di situ juga disebutkan untuk pembayarannya melalui Mandiri, BNI, BTN, BRI maupun BSI-nya sendiri. Nah, setelah itu teman-teman, setelah melakukan pembayaran, Anda masuk login kembali ke UTBK-nya, maka nanti akan bisa mengunduh kartunya ya. Ini kartu tanda pesertanya untuk UTBK, di mana untuk kartu UTBK-nya ini, SNBT-nya ini akan dibawa pada saat mengikuti tes sendiri. Nah, di situ ada nomor peserta, nama peserta, tanggal lahir, ada pusat UTBK, ada lokasi, ada tanggal, dan lain sebagainya. Ada program studi yang dipilih. Setelah itu simpan kartu peserta, maka teman-teman juga harus memastikan sudah membaca dan memahami secara seksama petunjuk yang tertera di UTBK-nya. Ini sudah ada ya, petunjuknya apa saja. Begitu ya teman-teman, informasi lengkap yang bisa saya sampaikan bagaimana cara mendaftar UTBK SNBT 2023 bagi teman-teman yang non KIP kuliah dan yang KIP kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.